Season ini kita belajar tentang pemulihan. Tolong saya dengan satu kalimat, bukan satu kata. Apa kata lain pemulihan? Pembaruan. Ya, ada lagi yang lain. Saya tunggu satu kalimat nanti. Pemulihan itu pembaruan. Oke. Nah, apa artinya pembaruan? Dikembalikan seperti rencana Tuhan. Ya, terlalu rohani. Betul, tapi kalau jawab kepada orang-orang tidak Kristen, kata itu sulit dimengerti. Tapi betul, dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semua itu betul. Nah, tapi kita jawab secara umum untuk teman-teman yang tidak percaya Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Jadi pemulihan atau pembaruan itu artinya tadinya baik, terus rusak. Betul? Nah, lalu dikembalikan kepada yang semula. Sekarang saya tanya lebih jauh. Antara manusia dengan binatang, siapa yang harus dipulihkan? Ayo, manusia dan binatang, siapa harus dipulihkan? Manusia. Kenapa harus manusia yang dipulihkan? Kenapa binatang tidak? Binatang itu tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh binatang yang lain. Tapi manusia sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan apapun juga. Maka itu binatang nggak perlu dipulihkan. Dengar ya? Siapa bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau ada seekor anak ayam, begitu dia netas, ya kan banyak penetasan sekarang nggak pakai induk ayam, bukan? Pakai apa? Ayo, masa nggak pernah lihat penetasan ayam? Pakai penyinaran, ya, pakai listrik atau pakai cahaya lampu yang panas. Jadi ayam-ayam itu tahu mamanya tidak? Nggak tahu. Apalagi papanya nggak tahu juga yang mana dia. Apalagi netasnya pakai mesin lagi. Oke? Nah, misalnya ada satu butir telur ayam ditetaskan, lalu dia tetaskan pakai mesin. Begitu ayam itu netas, di rumahmu dan di sekitar rumah orang tuamu tinggal, orang tua kalian tinggal, itu nggak ada ayam seekor pun. Itu tempat peternakan bebek. Jadi sejak ayam satu ini menetas sampai dia umur setahun, nggak pernah ketemu satupun ayam. Dia kumpul ribuan bebek. Pertanyaannya, dia akan tetap ayam atau bisa ketularan jadi bebek? Ayo, 1 lawan ribuan. Jawab dulu. 1 lawan ribuan. 1 ayam lawan ribuan bebek. Bram, ayo, jadi bebek. Ah, Bram jadi bebek. Logikanya, dengar ya, logikanya pasti ketularan bebek. Bayangkan 1 lawan 4.000. Tapi kita harus tahu, ternyata binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Sama sekali tidak. Kumpulkan 1 ekor kuda dengan ribuan sapi, nggak akan jadi sapi. Betul? Maka itu binatang itu nggak perlu diajar. Misalnya gini, jangan kalian iseng mentang-mentang punya waktu ngajar anak burung terbang. Goblok kamu. Betul tidak? Anak burung nggak usah diajar terbang, dia terbang sendiri. Walaupun nggak ada yang mempengaruhi. Kumpulkan seekor anak burung dengan ribuan ayam, dia akan tetap terbang. Dia nggak akan seperti ayam mengkais gitu, nggak akan. Betul sekarang? Jadi binatang tidak bisa apa? Kenapa ya main handphone? Siapa itu namanya? Ayo, cuman. Jadi binatang tidak bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Maka itu binatang tidak perlu diapakan? Dipulihkan. Manusia perlu. Dengar pertanyaan berikut. Siapa punya mamanya punya teman? Ya, mamamu punya teman, orang tua kalian punya teman. Begitu menikah, orang Surabaya ini, mereka langsung pindah ke Amerika. Mereka tinggal di suatu kota yang tidak ada orang Indonesia, nggak ada orang Surabaya. Karena baru menikah, mereka pindah. Setelah sekian lama, lahirlah anak-anak mereka dengan orang Surabaya, asli Surabaya.
tidak pindah ke Amerika setelah menikah, lalu lahirlah anak-anak mereka di sana. Anak-anak itu tidak pernah kumpul orang Surabaya atau orang Indonesia. Kumpulannya adalah orang-orang Amerika. Pertanyaannya, mereka bisa bahasa Surabaya, bisa bahasa Indonesia atau tidak? Masa? Mama papanya orang Surabaya loh. Masa? Enggak. Karena lingkungannya lebih kuat. Walaupun lahir dari keluarga Indonesia, sejak bayi bahasa Indonesia, tapi begitu sekolah langsung ketularan. Anak-anak itu sulit berbahasa Indonesia lagi karena lingkungannya. Dengar TV semuanya bahasa Inggris. Tapi kalau mereka, papa mama ini pindah bawa anjingnya ke Amerika, anjingnya gonggong bahasa Inggris atau apa? Ya, coba jawab. Ini pertanyaan penting. Ayo, anjingnya bagaimana? Tetap gonggong, enggak keterpengaruh. Betul? Nah, ini ngomong jeleknya. Kalau ada satu anak pendeta, begitu dia bertumbuh, ngomongnya SD, SMP, dia kumpul 3 maling. Dia jadi pendeta atau jadi maling? Yang benar. Nah, itulah manusia. Maka itu yang perlu dipulihkan adalah manusia, binatang tidak. Buka ayatnya sekarang 1 Korintus 15 ayat 33. Dan inilah ayat pemulihan yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo kita baca bersama-sama. Saya ingin kalian anak-anak muda pakailah Alkitab bahasa Inggris dari sekarang ini. Nggak ngerti paksa. Kalau perlu pura-pura ngerti. Ya bener. Ya, Om ajari kalian bawa Alkitab bahasa Inggris dari sekarang. Harus. Supaya lebih cepat ngerti. Ya, bahasa Inggris itu penting. Kalau zaman sekarang anak-anak remaja, anak muda nggak bisa bahasa Inggris, kamu bakal jadi tukang becak. Catat itu baik-baik. Atau penjual bakso yang didorong itu. Serius. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris zaman sekarang ini, kalian ketinggalan. Betul tidak saya ngomong ini? Maka itu harus ada bahasa Inggris. Oke? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, perbuatan yang baik, buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa? Oh enggak, 33 saja. Nah. Ayat ini tidak berlaku untuk binatang. Setuju? Saya sudah berikan contoh tadi toh, bahwa binatang enggak pernah terpengaruh oleh pergaulannya. Tapi manusia sangat-sangat terpengaruh. Nah, ini yang perlu dipulihkan. Misalnya, dari lahir sampai umur 5 tahun, ini anak dijaga luar biasa oleh papa mama. 5 tahun masuk TK secara umum aja. Ternyata lingkungan anak-anak TK itu dari keluarga yang hancur, keluarga broken home. Kenapa? Kalau papa mama rajin berkelahi sejak anak itu mulai bayi, maka anak jadi pemberontak, suka ngomong kotor. Apa yang didengar dari mulut papa mamanya itu diucapkan. Nah, bayangkan kalau suatu saat di sebuah TK muridnya 14, ya muridnya 14, tambah satu anak dari keluarga baik jadi muridnya 15. 10 dari 15 anak ini dari keluarga yang broken. Anak kecil yang dari kecil ditekan. Tidak boleh ini, jangan begitu. Bodoh kamu, jelek lagi. Anak itu nggak ngerti kata-kata itu, tapi kalau tiap hari dengar kata-kata itu, maka waktu dia masuk TK, dia akan mengucapkan kata yang sama untuk temannya. Jelek kamu, nggak boleh ini kamu bodoh. Ikut. Manusia itu makhluk peniru yang paling hebat. Binatang bukan peniru. Nah, pertanyaannya, satu anak yang ke-15 masuk TK tadi, dari papa mama yang baik, dijaga dengan baik. Begitu satu hari masuk TK itu, pulang ke rumah sudah kulaan kata-kata baru nggak? Tahu kata kulaan? Ya, tahu toh? Anak itu langsung adaptasi. Walaupun nggak ngerti kata-kata itu, tapi karena didengar di sekolah, maka dia mengucapkan di rumah. Papa mama bingung.
Kok cepat sekali baru 1 hari kamu sekolah sudah belajar kata-kata baru yang di rumah gak pernah kamu dengar. Nah itu lingkungan. Ngeri sekali. Maka itu Tuhan Yesus marah. Dalam Matius 16 Tuhan Yesus marah begini. Kalau ada satu orang dewasa menyesatkan satu anak kecil ini, lebih baik orang itu dilempar ke laut hidup-hidup pakai batu yang beratnya 30 kilo. Woi, sadis sekali Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang dewasa yang menyesatkan anak kecil itu jahat di hadapan Tuhan. Anak kecil itu polos, nggak tahu salah, nggak tahu benar. Dengar ini ya, ini penting. Kalau besok kalian punya anak, ingat, anak-anak sampai umur 7 tahun itu tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Di benak anak-anak, salah ataupun benar, semuanya benar. Ini jahatnya. Karena tidak mengerti. Ngerti maksud saya ini? Ini penting kalian pikir besok. Maka itu kalau mau menikah harus pikir itu baik-baik. Anak-anak itu nol, polos, bersih. Salah apa, benar apa mereka tidak tahu. Tergantung 2 orang itu yang jadi papa mama. Nggak perlu diajar. Sebab anak-anak menyontoh apa yang dilihat oleh orang tuanya. Yang dilakukan oleh orang tuanya, anak lihat lalu melakukan. Nah ini yang perlu dipulihkan. Maka itu besok kalau kalian menikah punya anak, jadi papa mama yang baik, supaya anak-anak kalian jadi orang yang baik. Nah sedikit ya ini ngomong. Jawab pertanyaan ini. Menurut semua kalian, manusia itu, anak-anak itu karakternya menurun dari orang tua atau tidak? Jawab, menurun atau tidak? Tidak. Buktinya, ayo. Siapa yang 3 bersaudara atau lebih? 3, kalau 2 nggak bisa. Oke, dengarkan. Dari 1 mama dan 1 papa ya. Nah, sifat kalian sama atau beda karakternya? Nah, kok tadi ngomong nurun? Kalau karakter menurun berarti 3 anak, 4 anak harusnya sama semua. Nah, itu dia rahasianya. Mengapa dari 1 papa dan 1 mama kandung, tapi karakter kakak beradik tidak sama? Mulai hari ini kalian harus tahu. Misalnya, anak pertama lahir, papa mama harmonis. Papa mama rukun, baik. Pasti anak pertama ini anak yang baik. Anak kedua dilahirkan, papa mama bermasalah. Misalnya papa selingkuh, ribut di rumah. Percayalah, karakter anak pertama dengan anak kedua beda langit dan bumi. Anak ketiga lahir, mama papa baik lagi, tapi sudah cacat jiwanya. Biasanya perempuan itu lebih terluka kalau dilukai. Maka itu kalian ya dengarkan baik-baik dari kecil ini. Laki-laki itu kalau hatinya tergores, seret, itu aja ya, nggak dalam, nggak sampai setengah mili. Ya bagi laki-laki yang dilukai hatinya karena dimaki-maki orang, difitnah orang, itu mungkin 3 hari sembuh. Tapi luka yang sama dialami perempuan belum tentu 3 bulan 3 tahun sembuh. Nah, maka itu perempuan itu makhluk halus. Itu perempuan makhluk halus, halus sekali. Tapi bukan setan ya, apa sih yang ngomong gitu. Nah, jadi kalau besok kalian laki-laki engkau menikah, jangan lukai istrimu. Perempuan itu makhluk kalau sudah terluka sulit kembali percaya, yaitu masalah besar. Nah jadi waktu lahir anak ketiga sudah pulih, tapi bagi mamanya kesan bahwa suaminya, papanya pernah selingkuh itu membekas. Terus akan gampang curiga. Nah gitu, ingat-ingat ini ya, penting sekali. Perempuan itu kalau dilukai sedikit apapun, sekecil apapun, susah sembunyi. Nah, maka karakter anak ketiga akan beda dengan anak pertama, anak kedua. Lahir anak keempat, misalnya, ternyata mertua ikut campur dari salah satu keluarga itu. Tiba-tiba terpaksa harus orang tua dari salah satu suami istri itu harus tinggal di rumah itu. Nah, aturan rumah berubah lagi karena ada orang tua di situ. Anak ketiga lahir dalam kondisi yang berbeda suasananya. Bisa ngerti ya? Nah, jadi anak ini karakternya beda semua. Anak keempat maksudnya. Semuanya akan beda. Tergantung situasinya.
Tapi binatang tidak. Anjing mau punya anak 6, mau punya anak 3. Kita bisa tahu karakter gimana anjing? Enggak. Burung juga begitu. Mau punya anak berapa, ayam punya anak berapa, sapi punya anak berapa. Kita enggak pernah tahu karakter mereka secara kelihatan. Karena mereka tidak terpengaruh. Nah, lebih jauh. Mengapa manusia perlu dipulihkan bisa terpengaruh? Binatang tidak. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang. Oke. Semoga Tuhan damai. Ayo, semoga Tuhan damai apa? Sejahtera. Mengapakan kita? Berapa? Seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Yaitu semoga roh, 1, jiwa dan tubuhmu. Bagaimana? Terpelihara sempurna. Tidak nanti tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini bedanya. Hanya manusia yang terdiri dari 3 bagian ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau binatang hanya berapa? 2. Apa dan apa? Jiwa dan tubuh. Kalau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan? Apa semua bilang jiwa? Kalau binatang. Kalau tumbuh-tumbuhan? 1 saja. Apa, Bram? Ya apa? Jiwa, roh, dan tubuh. Kalau pohon yang mana? Tubuh saja. Pintar kamu, Bram. Papamu mana? Sebelahnya. Ngawur. Sebelahnya apa sih kamu jawab? Nah, ini bedanya. Jadi tumbuh-tumbuhan cuma 1 saja, yaitu badan saja. Binatang cuma 2, tubuh dan jiwa. Manusia itu 3. Kalau roh, Tuhan dan setan. Ayo, apa itu? Berapa? Enggak, 1. Roh saja. Tuhan itu roh. Yohanes 4 mengatakan ayat 24, setan juga roh. Jadi yang paling lengkap cuma manusia. Nah, ini masalahnya ya. Mengapa manusia perlu dipulihkan? Roh kita itu berasal dari Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Catatnya, Kejadian 2 ayat 7. Oke, kita lihat. Ya, kita belajar sekarang untuk mengerti ini. Kejadian 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia dari apa? Debu dan tanah. Stop sampai sini dulu. Nah, kalau ayat ini berhenti hanya sampai ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, berarti kita manusia tidak beda dengan binatang. Sebab binatang dibuat oleh Tuhan kita dengan bahan dasar yang sama, debu, tanah. Maka itu binatang punya tulang, punya daging, punya darah. Manusia punya tubuh, punya daging, punya darah. Tapi ini bedanya. Dan 1, 2, 3 menghembuskan apa ke dalam hidungnya? Apa? Nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ayat ini yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, Darwin, penemu evolusi itu goblok betul. Dia nggak baca ayat ini. Kalau dia baca ayat ini, maka dia akan ngerti bahwa antara binatang termasuk yang protozoa, yang 1 sel amuba, semuanya itu bukan manusia. Beda sekali. Di nafas hidup, roh. Sayang, Darwin mau baca, tapi terakhir ya kalau kalian baca, teori Darwin mulai dibantah. Karena makin hari ilmu pengetahuan bertambah, mulai ketemu kebenarannya, bersyukur. Maka sebentar lagi teori evolusi akan gugur. Kebenaran akan menang, katakan amin. Nah, mungkin kakeknya Darwin itu monyet. Mungkin, saya tidak tahu, sehingga dia punya ide seperti itu. Jelas sekali manusia dan binatang itu beda. Bedanya pada roh itu tadi. Nah, perbedaan yang paling menyolok. Dengar, ini rahasia luar biasa dari Alkitab. Yang membuat makhluk hidup bisa tertawa itu hanya roh. Dengarkan ini. Yang membuat makhluk hidup bisa tertawa itu roh. Mukanya muka bingung. Saya tanya, siapa pernah ketemu binatang tertawa? Senyum saja nggak pernah. Ayo bayangkan kalau nanti keluar situ ada anjing terus senyum kepada saudara, pasti kau kencing di celana.
Betul nggak? Jadi binatang itu nggak bisa tertawa, senyum juga tidak. Ayo, sekarang siapa pernah ketemu binatang tertawa? Apa? Nggak ada. Monyet. Siapa yang ngomong tadi? Awas. Monyet itu nggak tertawa. Tertawa itu monyet itu menyeringai, meringis, itu monyet. Nah tertawa itu bunyi, gitu tertawa. Anjing bisa senang, anjing bisa girang. Siapa yang pernah punya anjing? Kalau sayang anjingnya, maka kalau kalian datang, kalau pulang anjingnya bagaimana? Dia lompat, tapi nggak mungkin anjing hehehe gitu, nggak ada. Kalau Scooby-Doo itu kan film. Oke, jadi binatang nggak pernah tertawa karena nggak bisa. Senyum saja tidak. Ada masih mau ngotot? Ada binatang tertawa? Sebutkan. Ada? Nggak usah ragu-ragu kalian. Jadi betul binatang nggak bisa tertawa, hanya manusia bisa tertawa. Binatang tidak seekor pun bisa tertawa. Itulah roh yang menyebabkan. Maka itu surga memberikan sukacita kepada orang benar karena ada roh itu tadi. Nah sekarang bagian ini penting. Binatang punya jiwa, manusia punya jiwa, tapi binatang nggak punya roh, manusia punya roh. Maka itu binatang punya pikiran. Jelas. Mereka kalau nggak berpikir nggak bisa hidup sampai hari ini. Mereka bisa berpikir, tapi binatang tidak punya intelektual. Ini bedanya. Yang punya intelektual hanya manusia. Apa bedanya kepandaian dan intelektual? Kepandaian itu alamiah. Binatang bisa survive dalam alam bebas. Binatang bisa punya sarang, bisa buat rumah, tempat untuk mereka tinggal. Binatang bisa punya anak, binatang bisa jaga anak-anaknya. Itu pintar, itu kepandaian. Tapi intelektual tidak. Karena apa? Intelektual itu hanya manusia yang punya. Intelektual itu sebuah kekuatan, itu karena roh, bukan karena jiwa. Maka itu manusia bisa matematika. Lihat binatang, kalau mereka punya anak 6, meninggal 3, mati 3, bingung tidak? Enggak tahu. Biasa saja. Maka itu binatang enggak tahu mana omnya, mana tantenya, mana adik, mana kemenakan. Tahu tidak? Coba jawab, tahu tidak? Enggak tahu. Manusia tahu. Siapa pernah tahu singa kursus matematika? Ya, betul. Siapa pernah tahu kuda kursus bahasa Inggris? Tidak ada. Karena mereka tidak punya intelektual. Tapi kita punya. Bisa belajar macam-macam. Binatang itu cerdik. Betul-betul cerdik. Tapi mereka tidak kreatif. Yang kreatif itu cuma manusia. Kenapa manusia kreatif? Lagi sila 7 pasal 2 ini Kejadian. Sebab kita anaknya kreator. Siapa kreator itu? Pencipta alam semesta. Karena kita anaknya kreator, kita punya rohnya kreator yang dihembuskan ke hidup kita, maka itu kita kreatif. Kalau binatang kreatif, pasti singa ke salon dia mau cukur. Kalau binatang kreatif, pasti ada bebek renang gaya punggung, gaya kuku. Wih, keren. Mereka nggak kreatif. Mereka pintar. Ngerti nggak? Hebat sekali. Manusia ini kreatif. Lihat handphone. Maka itu saya berkata pada anak-anak remaja, kalau kalian nggak bertobat dari mata handphonean, bapakmu bangkrut. Kenapa ya? Tahu mata handphonean? Apa itu mata handphonean? Suka ganti-ganti HP. Kenapa ganti-ganti HP? Karena ada kreativitas yang luar biasa. Kalian harus tahu, setiap hari di pabrik HP itu minimal tiap hari ada 2 produk baru. Tiap hari. Saya kagum pada penemu-penemu ide di pabrik HP itu. Orang itu kasih makan apa? Kok tiap hari bisa mikir yang baru terus? Mungkin tidur, berak, ngupil itu mikir terus mungkin dia begini. Wah terus gitu. Ya, betul nggak? Kalau nggak mungkin bisa menemukan yang baru. Nah itulah kreativitas. Binatang tidak. Dari zaman dulu ya begitu mereka. Nggak bisa kreatif. Maka itu nggak ada kuda gosok gigi. Nggak perlu buat mereka. Hanya manusia yang kreatif. Setuju sekarang? Nah bagian ini soal pemulihan.
Binatang punya daya ingat, manusia punya daya ingat. Karena bahan dasarnya sama kita dengan mereka, dari debu tanah. Tapi binatang tidak punya memori, manusia punya memori. Ini yang bagian penting untuk dipulihkan dalam hidup manusia. Memori. Apa bedanya daya ingat dan memori? Binatang bisa pulang sendiri, mana rumahnya dia tahu. Binatang bisa cerdas, dilatih ini, dilatih itu bisa. Tapi binatang tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak dilatih. Betul tidak? Nunggu lah, maka itu mereka nggak punya memori. Manusia punya memori. Manusia bisa menyimpan segala kejadian sejak dari dalam kandungan sampai dia mati. Itu terekam semua, yang dilihat, yang didengar, yang dipikir, masuk semua ke memori. Binatang nggak punya memori, sebab memori hanya karena roh. Maka itu 3 terus dipulihkan: roh, jiwa, tubuhmu. Nah, bagian ini yang kita harus mau. Jadi 1 Tesalonika 5, coba kembali dulu ya, siapa namamu bagian 1 Tesalonika 5:23. Ini yang perlu dipulihkan. Sebab Papa minta supaya roh, jiwa, tubuh kita itu sempurna, tak bercacat sampai kita jumpa Yesus Tuhan kita. Berarti tubuh bisa rusak karena penyakit, betul? Nah, Tuhan nggak mau tubuh kita sakit-sakitan. Tuhan tidak pernah membuat orang nggak bisa sakit karena dosa. Tapi Tuhan nggak mau kita sakit-sakitan. Arti yang kedua, jiwa kita harus sempurna. Jiwa itu bicara intelektual, bicara ide, bicara kemauan, bicara pikiran, bicara macam-macam, harus sempurna. Siapa pernah lihat ada orang sehat tubuhnya tapi dia gila? Ada nggak? Loh, ada tidak? Nah, berarti jiwanya yang sakit. Ada orang yang pintar, jenius jiwanya, tapi tubuhnya sakit-sakitan. Nah, jadi Tuhan nggak mau seperti itu. Papa mau semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Fisik harus sehat, ya. Lalu jiwa harus sehat, intelektualnya sehat, rohnya juga sempurna. Ini pemulihan. Ringkas cerita ya, ini bicara kesehatan sedikit saja, saya nggak bisa punya waktu banyak. Tolong, saya ngajar ini sudah bertahun-tahun di mana-mana. Ini penting untuk hidup sehat. Menurut Yeskiel 36 ayat 26, surga itu sejak ribuan tahun yang lalu sudah pakai terapi air jernih. Ya, Yeskiel 36 ayat 26, terapi air jernih. Bukan air putih. Air putih itu susu. Kita salah ngomong terus minta air putih. Air putih itu susu kalau putih. Air jernih yang betul. Yang berarti selama ini kita salah, bukan? Salah kok terus-terusan. Udah, coba lihat Yeskiel 36 ayat 26 ya. Ini ngomong tubuh yang sehat, yang paling murah untuk hidup sehat. Yeskiel 36 ayat 25, saya salah. Aku akan apa? Mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Nah, kata tahir itu bahasa Arab, tapi artinya dalam bahasa Ibrani itu sembuh, sehat, pulih, recover. Hebat sekali. Jadi ribuan tahun yang lalu Papa sudah bicara kepada kita untuk hidup sehat, ditahirkan, dipulihkan pakai air jernih. Jadi begini, cara paling bagus untuk melihat sehat atau tidak, kalau kencing, cewek maupun cowok, jangan langsung siram. Jangan. Perhatikan warna air kencing. Air kencing boleh berwarna, itu hanya 1 kali dalam sehari, waktu kita bangun pagi. Kalau kita bangun tidur pagi, terus kita kencing, itu harus berwarna kuning paling tidak. Kenapa? Karena semalam kita tidur, tubuh ini membersihkan diri sendiri. Nah, pagi keluar kencing itu pasti kotor. Tapi sepanjang hari kencing tidak boleh berwarna. 3 hari saja kencing kalian berwarna setiap hari.
ginjalmu sudah berdarah. Jadi warna dalam kencing itu karena kecampuran darah dari ginjal. Kenapa darah bisa ikut keluar ke kencing? Berapa persen air tubuh manusia itu? 70% paling tidak. Air. Sehari manusia perlu paling sedikit 8 gelas air. Jangan bilang 2 liter. Banyak sekali dengar 2 liter. 8 gelas saja. Nah, untuk bisa minum 8 gelas air, dengarnya cewek-cewek ini paling takut minum karena takut kencing. Saya pernah ikut seminar yang dipimpin oleh Pak Pengki Andu. Judulnya apa bedanya laki dan perempuan? Ternyata nyelelek. Memang dengar Pak Pengki Andu itu pendeta dari Surabaya. Pak Pengki bilang gini, bedanya laki perempuan cuma satu, bukan pada rambutnya, bukan pada sepatunya, pada bajunya, bukan. Laki itu bisa kencing di mana-mana, perempuan tidak. Dah gitu saja. Ya, cuma itu bedanya laki dan perempuan. Nah, maka itu lihat kenapa perempuan lebih banyak kena gagal ginjal daripada laki-laki. Karena malas minum. Jadi tubuh kita sehari minimal berapa gelas? 8 gelas. Nah, kalau kita hidup tidurnya bilang aja 8 jam, maka kita aktivitas berapa jam dari 24? Ayo itu cara ngitung cepat. Susah bener 18 kurangi 24 kurangi 16 itu berapa? Kurangi 8 itu berapa? Nah, 16 jam bagi 8. Berapa jam 1 gelas? Nah, sulit tidak? Tidak. Kalau kalian normal. Tapi kalau sampai kerja keringatan, nggak boleh kurang dari 10 gelas. Karena keringat banyak keluar. Itu kalau normal. Minimal sehari orang itu harus kencing 10 kali setiap hari itu minimal. Maka itu hitungi kamu kencing dari pagi tadi. Saya sudah ngitung, setiap hari itu ngitungi kencing. Saya turun tadi langsung kencing. Dari pagi tadi saya sudah 3 kali. Jadi itu penting sekali. Hebat ini terapi air jernih itu luar biasa. Saya kalau naik taksi, saya nginjili supir taksi, saya cuma lihat dia bawa botol minum tidak. Kalau tidak saya akan stop dulu cari. Seringkali supir taksi kaget. Sungguh tidak ada supir taksi nggak merasa kagum kalau saya perhatikan soal minumnya. Saya ajari mereka hidup sehat. Kalau saya kena ginjal biayanya mahal, mengerikan sekali. Siapa lihat program Metro TV 2 malam yang lalu hari Rabu malam, Kamis malam. Judulnya yang jam 8 malam itu orang miskin dilarang sakit. Dan itu betul di Indonesia ini jahat sekali. Nah, jadi untuk hidup sehat, minumlah air jernih tiap hari. Perhatikan warna air kencing. Tidak boleh berwarna. Begitu berwarna, ginjal itu kan karburator, pencucinya. Ayo, nyuci apa-apa perlu air tidak? Nah, ginjal perlu air. Kalau dia mencuci yang kotor-kotor, yang kita makan, kita minum, nggak ada air, maka satu-satunya cara dia ambil air dari darah. Maka itu warna kencing bisa berwarna, nggak jernih lagi karena darah masuk. Maka itu kenapa kalau orang sakit ginjal, sakit liver pasti kelihatan dari warna kuning, warna kencingnya. Karena ginjal dan liver itu 2 organ tubuh yang tidak kalah pentingnya dengan jantung. Makanya jadi untuk hidup sehat supaya tubuhmu, ingat tadi Papa bilang, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara apa? Sempurna. Tolong kembali ke 1 Tesalonika 5. Yang ngerti sekarang? Ayo tadi pagi, maka itu kalau pagi bangun, saya itu pergi kemana saja dengan tim yang baru, saya ingat minum. Awas minum. Tema lihat Papa tiap hari dengan kamu bilang pagi itu minum air, jangan teh, apalagi Coca-Cola atau soft drink. Bunuh diri kamu. Betul, harus minum air pagi-pagi itu minum. Saya itu kalau pagi minum paling sedikit itu 750 cc. Jadi 3 gelas itu paling dikit. Kalau bisa 4 1 liter itu baik sekali. Dan itu sehat. Terapi air jernih itu sudah ada ribuan tahun lalu di Alkitab. Oke, kembali ke ayat ini. Jadi Papa minta roh, jiwa, tubuh kita sempurna. Saya nggak bicara banyak soal tubuh, soal jiwa, tapi bicara banyak soal roh. Karena ada memori yang menyimpan semua data dalam kehidupan kita. Nah, logikanya begini. Orang dewasa atau anak-anak yang lebih cepat hafal iklan TV?
Cepat jawab. Anak-anak atau orang dewasa? Nah, kalau gitu lebih pintar anak-anak atau orang dewasa? Kenyataan, serius. Maka itu Tuhan Yesus berkata apa? Belajarlah dari anak kecil. Anak kecil itu makhluk yang tercerdas di dunia. Kenapa anak-anak kecil bisa cerdas, bisa lebih pintar daripada orang dewasa? Ngelihat apa? Iklan TV itu mengagumkan. Anak kecil nggak perlu lihat sampai 5-6 kali sebuah iklan. 2 kali dia dengar iklan, lihat langsung bisa nggak hafal. Cuma celakanya yang diikuti dia nggak tahu itu barang apa. Tahu nggak mereka itu apa iklannya? Nah ini bahayanya. Artinya memori anak kecil itu kalau bilang bukan gigabyte, sudah terabyte itu. Kecerdasannya, otaknya, memorinya itu besar sekali kapasitas. Lalu kenapa kalau kita sudah gede, sudah mulai kurang kapasitas, habis pacaran melulu? Nggak sempat berpikir, mikir pacarnya saja. Makin gede, sudah mikir kredit, bayar listrik, bayar kontrak rumah. Habis lagi sudah memorinya ini kepake. Terus tambah gede lagi, banyak musuhnya, nyimpenin musuh semua di memorinya. Habis lagi. Gampang tuh mengerti Alkitab itu kebenaran. Nah, jadi anak kecil itu melihat, mendengar, langsung rekam. Dan mereka tidak bisa menyortir, nggak bisa memilih mana yang boleh didengar, mana boleh disimpan, nggak bisa. Semua masuk, betul? Nah ini bahayanya. Maaf ya, saya ngomong, maaf. Kalau ada hari ini kita harus bolehkan. Kalau saya melayani anak-anak remaja, anak muda, serius ini untuk kalian. Ayo, kalau saya melayani anak-anak remaja, anak muda, terganggu masalah percabulan. Saya punya pertanyaan klasik. Kapan pertama kali kamu tahu hal itu? Jawabannya menakutkan. Ternyata semua anak-anak ngerti hal-hal percabulan dan sejenisnya itu di rumah dengan orang rumah. Saya akan tunjukkan, maka itu besok kalau kalian menikah ingat ini. 2 pribadi dalam rumah itu yang sangat berbahaya. 1, biasanya lewat orang tua. Kalau papa mama tidur sekamar dengan anak, maaf ya saya ngomong apa adanya. Kalian ingat kalau ada itu harus dihapuskan. Namanya anak kecil bisa saja terbangun tengah malam. Anak umur 3 tahun, anak umur 4 tahun masih kecil. Maaf, ketika dia bangun, ternyata dia lihat mama papanya melakukan hubungan suami istri. Dia nggak ngerti itu apa. Dia tidur lagi, tapi itu terekam. Nah, ketika hormonal seksnya mulai bereproduksi dalam tubuhnya, naluri itu muncul. Nah, ini jahatnya iblis. Gambar itu direkam, diputar ulang. Oh, jadi begitu. Nah, itu mulai masuk. Maka itu saya mengajarkan ya pada orang-orang tua yang anaknya belum umur 6 tahun. Untuk sering-sering mengajak anak-anaknya mandi bareng. Itu penting, mandi bareng bersama anak. Kenapa? Ada 3 hal besar. Besok kalau kamu punya anak, lakukan ini. Kalau anak-anak sejak kecil, jangan sudah besar, ya di bawah 6 tahun. Kalau anak-anak diajak mandi bareng, terbiasa. Yang pertama, yang paling hebat, hubungan mama, papa, dan anak-anak nggak ada gap, nggak ada pemisah. Karena kalau mama, papa sudah berani telanjang di depan anak, anak pun bisa terbuka, nggak malu kepada papa mamanya. Aneh bukan kalau dipikir, kenapa anak kecil bisa tahu kalau telanjang itu malu? Yang ngajari itu siapa? Harusnya kan nggak ngerti. Nah begitu bisa telanjang, anak itu nggak ada gap dengan orang tuanya. Anak-anak berani cerita apa saja kepada papa mama. Karena papa mama ngajari terbuka, ini papa mama nggak usah malu. Tunggu 2 pertanyaan penting, ada banyak tapi 3 nih saya ngomong. Nomor 2, anak-anak kan tanya. Kalau yang perempuan tanya, kenapa punya saya nggak seperti punya mama? Yang laki tanya, kenapa punya papa saya nggak seperti punya papa? Ajari. Besok kalau kamu dewasa akan sama. Jangan diberitahu yang lain sebelum mereka tanya. Jadi pendidikan seks yang terbaik itu sudah di rumah oleh papa mama. Saya marah kepada orang tua kalau anak-anaknya tanya seks, masih kecil, nggak boleh itu. Anak zaman sekarang nggak bisa diomongin begitu. Kalau nggak dari papa mama dapat jawaban.
anak-anak akan cari di luar. Jawab iya atau tidak? Dari teman, dari tetangga, itu celaka sekali. Maka itu papa mama harus berani ngomong seks kepada anak-anak. Nggak usah takut. Nomor 3 ini yang ditunggu. Mereka pasti berpikir, kalau gitu kok ada dedek, keluar dari mana? Kenapa dedek bisa ada di perut mama? Itu pertanyaan penting. Di situ papa mama harus ngajari. Kalau punya papa masuk ke punya mama, ada kamu. Maka itu besok kalau kamu sudah mulai besar, ada teman-temanmu mengganggu kamu, jangan. Nanti ada adik lewat kamu. Takut nggak kamu? Nah itu masuk ke benak anak. Dari tahun 80-an, 70-an akhir, saya mulai mengajar ini di banyak gereja. Bahwa harus diajarkan seks sejak kecil. Saudara dengar, tahun 90-an, tahun 2000-an yang lalu, saya dapat feedback. Ketika anak-anak orang-orang itu sudah umur 20-an ke atas, saya nggak pernah nyangka feedbacknya begitu hebat. Ternyata dari keluarga-keluarga yang saya ajar tahun 70-an akhir tentang mandi bersama anak, dampaknya anak-anak mereka nggak suka pornografi. Saya tuh bingung. Keluarga pertama ngomong, keluarga kedua, ketiga sampai banyak. Saya belum nyambung. Padahal saya tuh nggak ngajari pornografi. Kenapa? Ternyata jawabannya mereka sudah bosan lihat punya papa mamanya. Katakan amin. Jadi mereka nggak terpengaruh dengan pornografi. Wow, saya pikir Tuhan kau luar biasa. Orang kedua di rumah yang mengajar seks, ternyata babysitter, pembantu rumah tangga, sopir-sopir. Maka itu besok kalau punya anak, jangan pernah dimandikan orang lain. Maaf, ternyata orang-orang itu bukan anak sendiri kok, suka mainkan alat kelaminnya. Masih kecil kan nggak ngerti apa-apa. Orang ketiga yang di rumah ngajari itu adalah tamu. Bisa bisa tante dari adik, mama atau papa yang tinggal di rumah. Anak-anak kecil dibiarkan. Wih, saya ngeri sekali. Nah, mengapa anak-anak bisa terpengaruh seks? Karena memorinya merekam itu semua. Oh begini, oh begitu. Baru yang lain di luar. Waktu di sekolah, waktu jam istirahat. Nah, binatang tidak pernah terpengaruh itu. Ini yang penting sekali. Ya, mari kita lihat satu bukti. Kidung Agung 2 ayat yang ke-7. Kita lihat ayat ini. Bertahun-tahun saya belajar, saya tanya pada Roh Kudus, kenapa saya tersinggung dengan ayat ini? Putri Yerusalem di dalam terjemahan Perjanjian Lama itu artinya gereja. Mengapa papa marah kepada gereja sampai disumpai? Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi siapa? Ayo demi siapa? Baca. Kijang-kijang dan demi rusa-rusa betina di padang. Saya tersinggung. Masa gereja yang mulia papa sumpai kami demi binatang? Kenapa? Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengar adik-adik, ini perkara serius dalam hidup Kristen. Maaf, pasti kalian dengar, maaf. Boleh kata tidak ada gereja. Tidak ada gereja, maaf. Bukan seperti saya menghakimi ya. Boleh kata nggak ada gereja yang pemain musik, worship leader, singernya, maaf, yang tidak terganggu oleh percabulan. Kenapa setan lebih merusak pemain musik, pemimpin pujian semua? Yang punya pelayan harus hati-hati. Sebab dari dulu Lucifer, pemimpin pujian surgawi, pemimpin musik surgawi, itu jatuh di situ. Maka itu kenapa di semua gereja yang paling bermasalah departemen musiknya. Saya ulangi lagi ayat ini. Saya percepat. Ternyata binatang-binatang itu jauh lebih sopan dari kita. Dengarkan ini baik-baik. Jadi bagian yang paling penting dipulihkan dalam hidup rohani kita, roh kita, adalah daerah percabulan, daerah seks ini. Nah ini dia. Jawabannya bukan di Alkitab, tapi di biologi. Kok bisa biologi? Karena ada binatang. Ternyata begini maksud Papa. Binatang itu jauh lebih aturan daripada manusia.
Ada 3 hal yang kita pelajari. 1, siapa pernah belajar bahwa semua binatang itu punya musim kawin? Betul atau tidak? Nah, itu yang luar biasa. Binatang itu tahu kalau nggak musim kawin mereka nggak akan birahi. Tapi manusia ini kurang ajar, betul. Betul nggak? Nggak pakai musim kalau manusia, kurang ajar, betul. Jadi siapa lebih aturan? Jawab, siapa lebih aturan? Binatang. Nomor 2. Masih ingat hukum perjanjian lama, perjanjian baru? Yang tidak seiman boleh nggak dengan yang tidak seiman? Yang seiman boleh nggak pacaran yang tidak seiman? Tidak boleh. Nah, ini binatang ngerti. Binatang itu telanjang bebas. Siapa yang makein celana mereka? Betul? Tapi mereka itu nggak pernah birahi kalau nggak musimnya. Yang kedua nih paling hebat, saya kagum. Nggak pernah terjadi sapi jatuh cinta dengan kerbau, ayam dengan bebek, nggak pernah terjadi. Betul nggak? Binatang itu tahu spesiesnya, katakan amin. Itu sih nggak ngerti, pada semuanya telanjang. Kita ini pakai celana masih kurang ajar. Boleh saya berkata itu? Berarti siapa lebih sopan? Nah, itu yang aneh. Betul, itu yang saya kagum. Yang kedua, binatang tahu spesiesnya. Harimau dan singa itu kan sebenarnya satu spesies. Tapi toh mereka tahu singa nggak mungkin jatuh hati dengan harimau. Itu saya kagum dari ayat ini. Nomor 3, ini yang kita pentingkan. Supaya kita tahu, sudah 3 ya. 1, musim kawin, 2, tidak akan birahi walaupun telanjang, nggak umatnya. 3, tahu spesiesnya. Nah, kita ini ngaco kita ini. Maka itu dalam hidup ini gereja harus sadar akan tugas ini. Udah jelas sekarang? Oke, kembali. Bagian kedua perlu dibolehkan karena punya memori. Apa saja yang mama papa ngomong bukan untuk kita, anak langsung dengar dan simpan itu. Maka itu anak-anak yang di rumah ditekan, dibentak, anak itu ketakutan. Pasti waktu di ruang sekolah minggu dan di ruang kelas sekolah, dia suka mengganggu temannya, dia suka pukul temannya. Karena itu refleksi dari rumah. Kalau anak suka dipukul tanpa alasan, di luar rumah dia pukul teman. Maka itu yang guru-guru sekolah minggu, kalau lihat anak-anak kecil bermasalah, jangan marahi anak itu, nggak ada gunanya. Cari papa mamanya, panggil. Pasti mereka belajar dari papa mamanya di rumah. Karena manusia itu peniru. Ngerti sekarang kebenaran ini? Hebat sekali. Jadi kepahitan, kebencian, kemarahan, masalah percabulan, masalah apa saja, semua dimulai dari rumah. Kita belajar, memori kita dikotori. Maaf, saya nggak tahu apa kalian sudah belajar. Siapa yang sudah pernah baca tentang psikologi atau ilmu jiwa? Ya, pertanyaannya. Memori kita itu disebut dalam ilmu jiwa juga alam sadar dan alam bawah sadar, betul? Nah, siapa yang belajar? Antara alam sadar dan alam bawah sadar, mana yang lebih besar kapasitasnya? Nah, ini yang berbahaya. Aneh. Tapi maksudnya papa bagus. Mengapa alam bawah sadar diciptakan kapasitas lebih besar daripada sadar? Bedanya 90 dengan 10. Yang sadar itu muncul 10%. Yang di alam bawah sadar 90%. Maka itu siapa pernah menemukan temannya nggak ada apa-apa, tiba-tiba tertawa sendiri. Dia bukan gila padahal. Kira-kira kenapa dia? Alam bawah sadarnya munculkan sesuatu yang lucu. Tiba-tiba aja muncul. Atau tiba-tiba ada orang bisa nangis sendiri, nggak ada apa-apa. Tergantung memorinya menyimpan banyak yang manis atau yang pahit. Nah, kalau mau bicara orang itu jenius atau tidak, harus dibongkar alam sadar dan alam bawah sadarnya. Orang yang suka melamun pasti sulit belajar, betul?
Karena alam bawah sadarnya, memorinya terlalu banyak menyimpan hal-hal yang menyedihkan. Dia suka termenung sendiri. Di tengah keramaian dia sepi, mungkin tuli. Loh, kalau tengah ramai kok sepi kan tuli loh. Tapi ada toh, dia nggak tuli, tapi sepi betul tidak? Karena dia terlalu banyak menyimpan memori yang pahit. Maka itu kenapa Rasul Paulus berkata lewat Filipi 3 ayat 13, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, tapi mengarahkan diri. Itu bicara soal alam sadar, itu memori. Apa yang kita simpan di pusat memori kita. Maka itu kenapa semua alat-alat elektronik pakai nama memory card. Betul toh? Karena memang menyimpan semua data. Nah, memori kita itu itu lebih daripada giga. Sebab manusia selama hidup bisa merekam jutaan kejadian. Hebat sekali. Apa ciptakan memori kita? Sangat hebat. Nggak ada manusia bisa menyaingi kekuatan memori otak. Katakan amin. Hanya Papa kita bisa buat itu. Jadi adik-adik, anak-anak remaja, pemuda-pemuda, saudara-saudara orang dewasa, kita seperti ini hari ini itu karena bentukan masa lalu. Betul? Semua terekam, semua tersimpan. Saya akan lagi dengan kisah yang sangat menyedihkan, tapi puji Tuhan selesai. Ini terjadi tahun 78 yang lalu. Tapi saya nggak akan lupa. Saya sudah mengembalakan, tahun 78 saya sudah jadi gembala. Ada seorang anak muda laki-laki ini. Saya kenal dia karena dia jemaat saya. Dia bilang saya mau menikah. Saya ini bingung, setahu saya pacaran aja belum. Mungkin dia sudah punya pacar, saya nggak tahu. Tapi nggak mungkin saya gembala, saya nggak tahu. Tapi sebelum saya tanya, dia ngomong gini, tapi saya tuh takut kalau menikah saya bunuh istri saya. Hah? Loh, kamu sudah punya pacar? Belum. Wah, lebih bingung saya ini. Punya pacar aja belum, tapi takut bunuh istri saya. Terus ini tertawa. Istrinya siapa? Kamu mau bunuh istri tetangga? Bukan, istri saya. Loh, yang mana? Ya nanti. Wah, pusing saya. Tapi karena saya sudah belajar tentang ayat-ayat tadi, berarti di memori anak ini merekam satu kejadian. Oke, dan sekarang kamu ceritakan. Kenapa kamu takut menikah? Kenapa kamu takut bunuh istrimu padahal pacar aja belum punya? Terus matanya mulai berkaca-kaca. Saya tahu ada sesuatu yang terbongkar. Tiba-tiba dia cerita gini. Waktu papa mama saya masih kecil, mereka berkelahi. Salah satu mereka bawa gunting, mau tusuk yang satu. Saya nggak usah jelaskan siapa. Tapi yang satu menghindar. Gunting itu nancap di kusen kamar, pintu kusen, tahu ya kusennya itu. Saya itu kalau tiap kali masuk ke kamar papa mama, saya itu ingin pegang, tapi saya belum nyampe tangan saya. Saya bingung, kamu umur berapa? Saya nggak ingat. Yang luar biasa, maka itu saya punya tahu permuliaan itu luar biasa. Roh kita yang perlu dipulihkan dulu. Kalau roh pulih, jiwa pulih, tubuh pasti pulih. Karena roh dulu harus dipulihkan. Dan puji Tuhan, anak itu sudah besar, saya mau menikah, dan rumahnya masih sama. Kalau gitu boleh nggak saya ketemu orang tua? Aduh jangan. Mereka tidak pernah tahu kalau saya masih ingat kejadian itu. Tapi kalau ini nggak dipulihkan, kamu nggak bisa menikah. Memori itu akan menggantui kamu. Dan bisa terjadi. Waktu kamu emosi dengan istrimu. Semua orang bisa emosi bukan? Semua orang bisa buat salah bukan? Jangan-jangan kamu bisa jadi membunuh. Karena itu gambaran ada. Saya akan usahakan untuk ngomong baik-baik pada mereka. Kalau boleh mama saja, papa jangan. Baik. Akhirnya janjian saya ketemu. Jadi kami bertiga. Saya, dia, dan mamanya. Saya pelan-pelan ngomong pada mamanya supaya nggak tersinggung. Karena kan masalah pribadi sekali bukan? Akhirnya saya ngomong. Saya mengecik, mamanya cik. Anak Taci ini takut menikah. Karena gini saja, aneh-aneh anak ini gitu. Tapi maaf sih ya. Coba kamu cerita. Saya bilang, kamu cerita. Waktu anak ini cerita, saya lihat wajah mamanya itu nggak tahu biru, putih, hijau, saya nggak tahu istilahnya. Aduh, saya jadi nggak enak. Oke, stop. Sih, jadi itu yang masih terekam di memori anak. Saudara, saya lihat wajah mamanya terpukul sekali. Nah, saya pakai ayat
Masih ingat dalam Kejadian, dalam Yohanes, dalam Wahyu. Ternyata terapi ilmu jiwa itu ada semua di Alkitab. Yaitu Alkitab ini hebat. Saya berkata, Alkitab kita itu buku psikologi yang paling hebat. Dalam teori ilmu jiwa, kalau menyembuhkan trauma, itu harus dikembalikan ke kejadian. Siapa masih ingat Kejadian 12 yang belajar ilmu jiwa kan? Kejadian 12, pasal 12 ke 13, ketika Abraham gagal di tanah Negeb, tidak mendirikan mesbah, dia langsung lari ke Mesir karena kelaparan. Begitu di Mesir dia bertobat, Tuhan bilang kembali ke Negeb, mulai lagi tempat kamu jatuh. Ketika Petrus bertobat di Danau Galilea, dia sempat jatuh di Danau Galilea lagi. Pada hari waktu malam itu jumpa Yesus, maka Tuhan Yesus harus membuat dia bertobat di Danau Galilea lagi. Wahyu pasal 2 ayat 5 sampai 7. Malaikat kepada jemaat berkata, bertobatlah dan mulai dari tempat di mana kamu jatuh. Nah, saya pakai 3 ayat itu sebagai teori untuk menyembuhkan trauma. Kebetulan rumah itu masih ada, bilang, Ci, izinkan anak ini menunjukkan tadi bekas gunting itu. Berat dia menuju ke kamar itu. Saya tunggu, akhirnya ibu itu berdiri. Saya suruh anak itu berdiri, saya berdiri nomor 3. Begitu sampai ke kamar, pintunya, kami nggak masuk. Ketika anak itu pegang bekas itu, saya lihat masih ada, karena bekas pisau nancap. Saudara, si mama ini menjerit. Dia tutup mukanya dengan 2 tangannya. Dia terduduk di lantai, menangis jadi-jadinya. Saya ajak anak itu duduk, kami bertiga duduk. Saya biarkan dia nangis untuk keluar semua. Sekian tahun. Saya anggap sudah reda, saya bilang, Ci, Taci harus minta maaf atas nama papa mama, karena kejadian itu mempengaruhi anak ini. Berat buat dia. Akhirnya anak itu bilang, kamu maafkan mama. Ma, saya maafkan papa mama kejadian itu. Terus saya bilang, Ci, doakan anak ini untuk Tuhan menyembuhkan trauma itu. Agak lama kami di depan pintu kamar, kami duduk di lantai. Anak itu suka menangis. Selesai, kami kembali ke ruang tamu. Terus mamanya nyuguhkan minuman gitu. Nah, mulai suasana gak tegang lagi. Terus saya tanya, Taci ingat gak kira-kira anak ini umur berapa? Aduh, gak ingat. Maaf ya, Cik, saya tanya. Tapi ini penting untuk saya nolong banyak orang lain lagi. Pokoknya anak dia belum punya adik. Saya bilang, bagus kalau gitu. Dia punya adik umur berapa? Kira-kira 3 tahun lebih. Oke, saya ambil 3,5 tahun dia punya adik. Saya kurangi 9 bulan untuk ambil. Jadi umur berapa anak ini merekam kejadian itu? 2 tahun lebih, saudara. Itu saya syok. Itu kasus pertama. Sejak itu saya terus mencari ayat di Alkitab. Mengapa memori kita sering dipakai oleh iblis untuk kejahatan? Mengapa banyak orang kelihatannya hebat pelayanannya, tapi udah lagi sendiri dihancur-hancuran? Karena memorinya yang belum dibersihkan. Begitu kenapa 2 Korintus 5:17 menjanjikan, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama lenyap, yang baru terbit. Apa itu yang lama? Yang dulu-dulu. Jadi hari ini dalam pemulihan ini, jangan ada seorang pun keluar dari ruangan ini tanpa darah Yesus menyucikan hidup kita, masa lalu kita. Amin. Ampuni papa mama, karena mereka nggak tahu. Maka itu besok kalau kalian jadi papa mama harus benar. Anak-anak akan jadi korban karena mereka akan lihat kita semuanya. Apapun yang setan buat, percayalah, darah Yesus tetap hebat sampai hari ini. Amin. Ini bisa menyucikan semua. Mari kita menghampiri Tuhan untuk kita minta Dia menyucikan, menolong kita. Tuhan memberkati kita. Season ini kita belajar tentang pemulihan. Tolong saya dengan 1 kalimat, bukan 1 kata. Apa kata lain pemulihan? Pembaruan. Ya, ada lagi yang lain. Saya tunggu 1 kalimat nanti. Pemulihan itu pembaruan. Oke. Nah, apa artinya pembaruan? Dikembalikan seperti rencana Tuhan.
Ya, terlalu rohani. Betul, tapi kalau menjawab kepada orang-orang tidak Kristen, kata itu sulit dimengerti. Tapi betul, dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semua itu betul. Nah, tapi kita jawab secara umum untuk teman-teman yang tidak percaya Tuhan, yang belum percaya Tuhan. Jadi pemulihan atau pembaruan itu artinya tadinya baik, terus rusak. Betul? Nah, lalu dikembalikan kepada yang semula. Sekarang saya tanya lebih jauh. Antara manusia dengan binatang, siapa yang harus dipulihkan? Ayo, manusia dan binatang, siapa harus dipulihkan? Manusia. Kenapa harus manusia yang dipulihkan? Kenapa binatang tidak? Binatang itu tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh binatang yang lain. Tapi manusia sangat terpengaruh oleh lingkungannya. Binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungan apapun juga. Maka itu binatang nggak perlu dipulihkan. Dengar ya? Siapa bisa menjawab pertanyaan ini? Kalau ada seekor anak ayam, begitu dia netas, ya kan banyak penetasan sekarang nggak pakai induk ayam, bukan? Pakai apa? Ayo, masa nggak pernah lihat penetasan ayam? Pakai penyinaran, ya, pakai listrik atau pakai cahaya lampu yang panas. Jadi ayam-ayam itu tahu mamanya tidak? Nggak tahu. Apalagi papanya nggak tahu juga yang mana dia. Apalagi netasnya pakai mesin lagi. Oke? Nah, misalnya ada satu butir telur ayam ditetaskan, lalu dia tetaskan pakai mesin. Begitu ayam itu netas, di rumahmu dan di sekitar rumah orang tuamu tinggal, orang tua kalian tinggal, itu nggak ada ayam seekor pun. Itu tempat peternakan bebek. Jadi sejak ayam satu ini menetas sampai dia umur setahun, nggak pernah ketemu satupun ayam. Dia kumpul ribuan bebek. Pertanyaannya, dia akan tetap ayam atau bisa ketularan jadi bebek? Ayo, 1 lawan ribuan. Jawab dulu. 1 lawan ribuan. 1 ayam lawan ribuan bebek. Bram, ayo, jadi bebek. Ah, Bram jadi bebek. Logikanya, dengar ya, logikanya pasti ketularan bebek. Bayangkan 1 lawan 4.000. Tapi kita harus tahu, ternyata binatang tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Sama sekali tidak. Kumpulkan 1 ekor kuda dengan ribuan sapi, nggak akan jadi sapi. Betul? Maka itu binatang itu nggak perlu diajar. Misalnya gini, jangan kalian iseng mentang-mentang punya waktu ngajar anak burung terbang. Goblok kamu. Betul tidak? Anak burung gak usah diajar terbang, dia terbang sendiri. Walaupun gak ada yang mempengaruhi. Kumpulkan seekor anak burung dengan ribuan ayam, dia akan tetap terbang. Dia gak akan seperti ayam mengkais-mengkais gitu, gak akan. Betul sekarang? Jadi binatang tidak bisa apa? Kenapa ya main handphone? Siapa itu namanya? Ayo, cuman. Jadi binatang tidak bisa terpengaruh oleh lingkungannya. Maka itu binatang tidak perlu diapakan? Dipulihkan. Manusia perlu. Dengar pertanyaan berikut. Siapa punya, mamanya punya teman, ya, mamamu punya teman, orang tua kalian punya teman. Begitu menikah, orang Surabaya ini, mereka langsung pindah ke Amerika. Mereka tinggal di suatu kota yang tidak ada orang Indonesia, nggak ada orang Surabaya. Karena baru menikah mereka pindah. Setelah sekian lama lahirlah anak-anak mereka dengan orang Surabaya, asli Surabaya. Tidak pindah ke Amerika setelah menikah, lalu lahirlah anak-anak mereka di sana. Anak-anak itu tidak pernah kumpul orang Surabaya atau orang Indonesia. Kumpulannya adalah orang-orang Amerika. Pertanyaannya, mereka bisa bahasa Surabaya, bisa bahasa Indonesia atau tidak? Masa? Mama papanya orang Surabaya loh. Masa? Enggak.
karena lingkungannya lebih kuat. Walaupun lahir dari keluarga Indonesia, sejak bayi bahasa Indonesia, tapi begitu sekolah langsung ketularan. Anak-anak itu sulit berbahasa Indonesia lagi karena lingkungannya. Dengar TV semuanya bahasa Inggris. Tapi kalau mereka, papa mama ini pindah bawa anjingnya ke Amerika, anjingnya gonggong bahasa Inggris atau apa? Coba jawab. Ini pertanyaan penting.